Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas Prabowo memaki ndasmu, sinyal politik kepada siapa? Kalau kita bedah lebih dalam, makian Presiden Prabowo ini terhadap kritik soal kabinet gemuk bisa jadi bukan sekedar luapan emosi spontan, tetapi juga pesan politik terselubung yang barangkali ditujukan kepada beberapa pihak, termasuk hadirin semuanya, ada Jokowi di situ, ada Gibran di situ, dan juga ada para menteri di situ. Pesan untuk hadirin, tegaskan dominasi. Sebagai Presiden Prabowo ini presiden baru ya, baru menjabat 100 hari lebih. Beliau perlu menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang tegas dan tak bisa digoyahkan. Dengan memaki kritik soal kabinetnya, beliau ingin mengirim sinyal bahwa beliau berkuasa penuh dan keputusannya tidak boleh diganggu-gugat. Para pendukung dan elit di hadapannya yang menjadi hadirin pada waktu pertemuan tersebut harus tunduk pada arahannya. Beliau bukan boneka siapapun, termasuk Jokowi, dan siap melawan mereka yang meremehkan kabinetnya. Di sini, makian ndasmu bisa dianggap sebagai alat politik untuk mempertegas otoritasnya di hadapan elit dan basis pendukungnya. Pesan untuk Jokowi, aku berkuasa sekarang. Di depan Jokowi ya. Presiden Prabowo meneriakkan hidup Jokowi dalam pidatonya, tetapi juga menyerang kritik kabinet gemuk dengan keras dengan menggunakan kata makian ndasmu dalam waktu yang bersamaan. Ini bisa dimaknai sebagai strategi dua sisi terhadap Jokowi. Secara simbolis, beliau masih menghormati Jokowi, seolah-olah ingin memastikan bahwa transisi kekuasaan antara mereka berdua tetap terlihat harmonis. Tetapi dengan nada emosional dan makiannya, pada saat yang sama ketika beliau memuji hidup Jokowi dan pada kalimat berikutnya dasmu gitu ya, walaupun itu konteksnya berbeda, tapi dilakukan atau disampaikan dalam waktu yang bersamaan, maka Presiden Prabowo sebetulnya juga ingin menegaskan di depan Jokowi bahwa sekarang beliaulah yang memegang kendali, bukan Jokowi lagi. Jadi, ini seperti cara Presiden Prabowo berkata kepada Jokowi, terima kasih, tapi sekarang aku pemimpinnya. Aku yang menentukan siapa yang ada di kabinet, bukan kamu. Sedangkan pesan untuk Gibran, aku tetap yang utama. Gibran menjadi wakil presiden memang merupakan bagian dari kompromi politik besar. Tetapi Presiden Prabowo tentu tidak ingin terlihat sebagai figur yang dimanipulasi oleh Jokowi melalui Gibran. Dengan makian terhadap kritik kabinet gemuk, dasmu, sesungguhnya ada pesan implisit kepada Gibran. Kamu ada di sini karena aku yang mengizinkan, bukan karena Jokowi. Jangan coba-coba berpikir untuk melemahkan aku atau menjadi dominan dalam pemerintahan ini. Dengan kata lain, Prabowo ingin memastikan bahwa Gibran tetap pada posisinya sebagai nomor 2 yang tunduk pada kepemimpinan Presiden Prabowo. Sedangkan pesan yang mau disampaikan untuk para menteri, jangan ada yang berkhianat. Kabinet yang besar artinya banyak kepentingan yang harus diakomodasi, mulai dari partai koalisi hingga elit bisnis tentu saja. Tapi kabinet besar, ini saya nggak bilang gemuk ya, nanti marah sama saya nih Presiden Prabowo ya. Jadi saya menggunakan istilah kabinet besar aja ya. Kabinet besar ini juga punya resiko. Semakin banyak menteri, semakin besar kemungkinan ada perpecahan atau pengkhianatan di dalamnya.
Dengan memaki kritik soal kabinet gemuk, Presiden Prabowo mungkin sedang mengirim pesan keras kepada para menterinya. Kalian ada di sini bukan karena kalian hebat, tapi karena aku yang menempatkan kalian. Jangan coba-coba membangkang atau bermain politik sendiri. Aku akan mempertahankan kabinet ini dan tidak akan membiarkan siapapun merusaknya, termasuk kalian. Makian dasmu bisa jadi adalah bentuk peringatan bahwa siapapun yang mencoba melawan kebijakan Prabowo akan berhadapan langsung dengannya. Jadi simpulannya, makian Prabowo, dasmu, bukan sekedar emosi tapi sebuah strategi politik. Kalau kita bisa baca dalam konteks politik. Makian Presiden Prabowo lebih dari sekedar reaksi spontan. Ada pesan-pesan yang tersirat yang disampaikan kepada yang berbagai pihak. Pada hadirin, aku yang berkuasa sekarang, jangan main-main. Ke Jokowi, aku hormat, tetapi aku tidak akan jadi bonekamu. Ke Gibran, ingat posisimu, aku tetap pemimpinnya. Ke para menteri, jangan coba-coba berkhianat atau melawan keputusanku. Jadi makian ini bisa dilihat sebagai bagian dari teknik komunikasi politik Presiden Prabowo untuk menegaskan dominasi dan menanamkan rasa takut kepada siapapun juga yang hadir di situ agar pemerintahnya tetap solid dan stabil. Kenapa ya? Ini saya mikir ya, kenapa ya yang dipilih adalah kata dasmu gitu, bukan makian yang lain ya. Itu sebuah makian yang tidak populer, kuno, sesuai usia Pak Prabowo yang sudah lansia ya. Kalau anak milenial apalagi milenial nggak pernah dengar tuh ada makian kok dasmu gitu. Mungkin mereka bertanya-tanya, emang dasmu tuh artinya apa sih gitu. Jadi pemilihan kata dasmu oleh Prabowo, Presiden Prabowo dalam pidatonya, itu sesuatu pilihan kata yang menarik loh. Pilihan makian yang menarik. Kenapa? Karena ini bukan makian yang biasa digunakan dalam pidato resmi atau komunikasi politik tingkat tinggi. Kata ini lebih bersifat lokal, Jawa ya, lokal, kasar. Dasmu tuh bahasa Jawa ya, yang sangat kasar untuk untuk menunjukkan kepala ya. Das itu kepala gitu. Tetapi juga unik dalam konteks budaya politik Indonesia. Mari kita eksplorasi lebih dalam ya, dari beberapa sudut pandang, dari beberapa perspektif ya. Makna bahasa, ndasmu, itu kasar, tetapi dekat dengan rakyat. Kata ndasmu berasal dari bahasa Jawa, yang secara harfiah berarti kepalamu. Atau kalau orang Betawi, palelu gitu ya. Tetapi dalam konteks makian, ini lebih berarti, artinya tuh omong kosong atau nonsens gitu. Ini bukan makian seperti maaf ya, bajingan atau bangsat yang terdengar lebih brutal, tetapi tetap tajam dan bernada menghina ya. Dasmu itu walaupun nggak brutal, tapi kan tajam dan bernada menghina. Kata ini, dasmu ini memiliki nuansa meremehkan dan menolak argumen lawan dengan kasar. Dalam budaya Jawa, kata ini sering digunakan dalam konteks sehari-hari di antara rakyat biasa gitu ya, untuk mengekspresikan kemarahan tanpa harus terlalu frontal atau terlalu vulgar. Maka pemilihan kata ini, nih, dasmu ini, dan bukan kata-kata makian yang lain, bisa menunjukkan bahwa Presiden Prabowo ingin terlihat spontan, emosional, tetapi dalam batas yang tidak terlalu berlebihan untuk seorang presiden. Dari aspek psikologis, ini sebuah strategi koneksi dengan massa kah? Karena penggunaan kata dasmu bisa jadi bagian dari strategi Presiden Prabowo untuk menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang tetap dekat dengan rakyat. Karena kata ini lebih sering digunakan oleh masyarakat kelas bawah ya di Jawa. Dengan menggunakan makian ini, Presiden Prabowo seolah ingin menunjukkan bahwa ia tuh walaupun orang yang elit gitu ya, ia masih memiliki sisi wong cilik dan tidak sepenuhnya berubah menjadi elit istana. Ini juga bisa menjadi cara untuk membangun kesan pribadi asli, pribadi apa adanya. Kontras dengan politisi lain yang cenderung lebih diplomatis atau terlalu formal. Sebagai contoh, politisi nih seperti Jokowi ya, kan membangun citra merakyat dengan kesederhanaannya. Sementara Prabowo mungkin mencoba pendekatan yang lebih langsung, kasar, tetapi tetap terasa dekat dengan masyarakat biasa melalui pemilihan kata dasmu ini. Sekarang kalau konteks budaya Jawa, penggunaan kata dasmu dalam hierarki kekuasaan tuh gimana?
Dalam budaya Jawa, pemimpin yang lebih tua atau lebih berkuasa biasanya tidak menggunakan kata kasar langsung kepada bawahan atau rakyat, kecuali dalam situasi tertentu. Jika seorang tokoh senior mengatakan dasmu kepada bawahannya, ini berarti ia benar-benar marah atau ingin memberikan tekanan psikologis yang besar. Biasanya, seorang pemimpin Jawa lebih suka menggunakan bahasa yang lebih halus untuk menunjukkan kemarahan. Misalnya dengan kalimat seperti ini nih. Sampean kok mikirnya ngono toh? Gitu. Artinya apa? Kenapa sih kamu tuh berpikir seperti itu? Tetapi alih-alih menggunakan kalimat seperti itu, Presiden Prabowo memilih menggunakan kata dasmu yang terkesan menyalahi norma komunikasi kepemimpinan Jawa, tetapi justru inilah yang membuatnya terasa unik dan berkesan. Kan berhari-hari kan, semua orang terkesan dengan pemilihan kata makian dasmu ini gitu. Pesan yang tersirat, siapa sih yang diserang dengan makian dasmu? Karena ketika Presiden Prabowo mengucapkan kata ini, ia sedang menanggapi kritik tentang kabinet gemuk. Tapi pertanyaannya, siapa yang secara tidak langsung terkena dampaknya? Apakah para pengkritik politik? Ini bisa diarahkan ke akademisi, pengamat politik, dan oposisi yang mengkritik kabinetnya terlalu gemuk ya. Dengan kata kasar ini, ia ingin menegaskan bahwa siapapun yang mengkritik, apakah itu akademisi, pengamat politik, oposan, kritik mereka itu tidak ada artinya baginya. Apakah dia sebetulnya sedang bicara kepada Jokowi dan elit politik lama? Bisa juga ya, ini merupakan serangan terselubung ke pihak-pihak yang mendikte formasi kabinetnya. Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa ia tetap punya kendali penuh atas pemerintahannya, bukan sekedar meneruskan kepemimpinan Jokowi. Atau beliau bicara pada para menteri dan partai koalisi. Jika ada perpecahan di internal kabinet, ini bisa menjadi peringatan keras bahwa Presiden Prabowo tidak akan mentoleransi pembangkangan. Jadi udah dibilangin dasmu duluan nih sama menteri-menteri yang hadir pada acara tersebut gitu ya. Kemudian apakah beliau ini sebenarnya sedang menciptakan sebuah efek dramatis supaya viral dan diperbincangkan terus-menerus? Karena ini udah berapa kali ya Presiden Prabowo menggunakan istilah dasmu ya. Penggunaan kata dasmu menjadi viral justru karena tidak umum kan dalam komunikasi politik tingkat tinggi. Ini kita baru dengar ada seorang pemimpin besar di tingkat super tinggi di Indonesia mengucapkan makian dasmu itu ya, dan lebih dari satu kali gitu. Apakah beliau Presiden Prabowo ini sedang memberikan kejutan bagi masyarakat dan media, memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin yang emosional, spontan dan tidak basa-basi? Ya, karena sebenarnya di era politik modern seperti sekarang ini ya, kekinian ini, pemimpin-pemimpin dunia itu banyak yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak biasa supaya mendapatkan lebih banyak perhatian loh. Dan seringkali juga menggunakan kata-kata makian. Misalnya Donald Trump, Presiden Amerika sekarang, sering banget menggunakan bahasa kasar di Twitter. Dan ini membuatnya lebih relatable bagi sebagian pendukungnya. Atau Duterte ya, Presiden Filipina, itu juga sering sekali menggunakan kata-kata kasar. Dan ini memperkuat citra pemimpin tanpa basa-basi gitu. Nah, Presiden Prabowo mungkin sadar bahwa momen ini akan viral dan ini bisa menguntungkan dirinya dengan membangun citra yang lebih kuat di hadapan publik. Walaupun terkesan citra yang mungkin terlalu strong ya dan kasar. Jadi kesimpulannya, apakah dasmu ini sebagai strategi politik? Pemilihan kata dasmu ini bukan sekedar luapan emosi spontan gitu ya, tetapi memiliki beberapa makna strategis, menunjukkan kedekatan dengan rakyat, bahasa yang lebih merakyat dan tidak terlalu elit, atau menegaskan dominasi dan kekuasaan, mengirim pesan ke lawan politik, kabinet, dan pengkritik bahwa ia tidak bisa diremehkan, atau bersengaja melanggar norma politik konvensional, untuk membuatnya viral dan dibicarakan yang pada akhirnya akan memperkuat citranya. Atau ini adalah sebuah sinyal ke elit politik lama bahwa beliau kini berkuasa dan akan memimpin dengan gayanya sendiri. Jadi, meskipun terdengar kasar dan tidak umum, kata ndasmu ini bisa saja merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang lebih dalam, yang bertujuan untuk menegaskan otoritas Presiden Prabowo di era kepresidennya. Apakah kita biarkan saja Presiden Prabowo dengan makiannya meskipun tidak mendidik dan mencederai norma?
Ya tentu saja tidak sesederhana itu ya. Meskipun penggunaan kata ndasmu oleh Presiden Prabowo mungkin memiliki alasan strategis dalam konteks politik, tetap ada konsekuensi dan dampak yang harus diperhitungkan. Satu tuh norma kepemimpinan. Seorang presiden harus menjadi panutan. Seorang presiden bukan sekedar pemimpin politik, tapi juga simbol negara. Maka jika seorang presiden menggunakan makian dalam pidato resmi, ini bisa menciptakan presiden buruk dalam komunikasi politik loh. Masyarakat kemudian bisa meniru gaya komunikasi yang kasar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kayak pengamat politik seperti Rocky Gerung yang suka menggunakan kata-kata kasar ya biar aja. Orang beliau adalah seorang komunikator, seorang aktivis politik. Tetapi kalau kata-kata kasar itu digunakan oleh seorang presiden ya tentu saja sangat mengkhawatirkan ya. Karena selain bisa ditiru sama masyarakat, menganggapnya menjadi sebuah kata-kata yang biasa-biasa saja, bisa memperburuk polarisasi politik loh. Karena lawan-lawan politik akan semakin agresif dalam menanggapi. Maka dalam budaya kepemimpinan tradisional, seorang pemimpin itu dihormati bukan karena suaranya keras atau makian yang tajam, tetapi karena kebijaksanaannya dalam respon kritikan. Maka jadi ini supaya juga menjadi sebuah apa ya saran saja kepada Presiden Prabowo agar tidak terus menggunakan gaya komunikasi seperti ini. Karena juga kan tidak sehat ya kalau nggak ada kritik ya. Dan oposisi bisa memanfaatkan ini loh. Dalam politik, setiap kesalahan komunikasi bisa menjadi bahan serangan. Jika Presiden Prabowo terus menggunakan makian, oposisi bisa menggunakan ini untuk menciptakan narasi bahwa Presiden Prabowo tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan itu bukan sebuah hal yang bagus. Ya. Nah, sahabat Dokter Tifa sekalian, silahkan tulis komentar Anda atas peristiwa ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya banyak orang bisa berpikir kritis. Tekan lonceng notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan analisis anti mainstream lainnya dari Dokter Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.